Cerita bersetting di Denmark, di mana seorang mantan kapten polisi bernama Pak Henning terlihat depresi dan mengemasi dokumen sambil melihat foto kedua anaknya, yaitu Thomas serta Mary. Ia lalu hujan-hujanan datang ke markas polisi yang mana di dalam lagi ada acara pesta selebrasi didirikannya departemen baru yang diberi nama Departemen Q. Anggotanya adalah Carl, Asad, dan seorang sekretaris bernama Rose. Polisi lain pun pada menggunjing dan menjuluki departemen itu sebagai si Arab dan si pemabuk. Namun tiba-tiba Asad nongol di belakang mendengarkan apa yang mereka gunjingkan. Sementara Carl yang orangnya nggak suka keramaian pergi keluar nyari inspirasi dan tiba-tiba didatangi Pak Henning yang membuat jantungnya hampir copot, di mana Pak Henning tiba-tiba mengajak Carl ke rumahnya. Namun karena ia tidak kenal, Carl pun tidak menanggapinya, mengira Pak Henning ini adalah orang random yang lagi nyari onar doang. Esok harinya, Pak Henning ditemukan telah tewas bundir di dalam kamar mandinya. Carl sadar itu adalah orang semalam dan ternyata Pak Henning dulunya seorang polisi, namun ia pensiun di tahun 90-an setelah kedua anaknya dibunuh. Tak hanya itu, di meja juga ditemukan sebuah paket yang ditujukan untuk Carl yang isinya adalah foto Thomas serta Mary beserta dokumen-dokumen penyelidikan milik Pak Henning. Tak lama ia malah dikejutkan seekor kucing warna abu-abu monyet dan dibawalah kucing itu ke markas yang membuat si kucing tentu senang karena akhirnya punya babu baru. Rose memberi nama kucing itu Sultan, kemudian Asad membaca berkas-berkas tersebut dan diketahui anaknya Pak Henning yaitu Thomas serta Mary telah mati dibunuh dan pelakunya adalah Bjarne sudah menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Anehnya saat itu Pak Henning masih melanjutkan penyelidikan tapi malah dipaksa pensiun oleh kepolisian. Keanehan tak berhenti sampai di situ. Sang pelaku yaitu Bjarne cuma dipenjara 3 tahun padahal melakukan pembunuhan ganda, dan saat ini Bjarne sudah bebas dari penjara. Dulu ia dibela oleh pengacara bernama Ben Krum yang mana dia itu biasanya menangani kasus orang-orang kaya, dan cuma kali ini doang Ben Krum menangani kasus orang biasa. Cerita pun lalu berpindah di 20 tahun sebelumnya. Diperlihatkan seorang siswi bernama Kimi tengah dimasukkan orang tuanya untuk sekolah ke sekolah asrama Griffinholm. Di sana, karena belum punya teman, ia pun didekati oleh seorang siswa ganteng kaya raya bernama Ditlev, yang singkat cerita, Ditlev membuatnya jatuh cinta dan diperkenalkan dengan teman-temannya yaitu Dibol, serta satu lagi yaitu Bjarne, anak kampung sini yang biasa menjual narkoboy kepada Ditlev. Di sana, Kimi pun dikasih alkohol, cimeng, dan mereka semua kini bersuka cita di pinggir danau sampai larut malam. Cerita kembali ke saat ini, di mana Carl serta Asad mendatangi Bjarne yang kini punya rumah yang lumayan mewah. Bjarne protes, ngapain menginterogasinya lagi soal Thomas serta Mary, padahal ia sudah menjalani hukuman penjaranya. Asad pun terlihat heran bagaimana caranya seorang mantan napi bisa memiliki aset sebesar ini, bahkan Bjarne punya mobil klasik Maserati. Bjarne pun bilang, iri bilang bos, sambil beralasan kalau ia main saham serta kripto. Namun mereka ragu dari mana ia punya modalnya karena menurut histori bank, orang tuanya Bjarne kelilit hutang. Bjarne pun menjelaskan sambil agak gemetar yang membuat mereka berdua malah curiga lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Ditlev yang kini sudah berkeluarga kini melihat foto-foto istrinya Thelma yang ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Kaki tangannya yaitu Albert yang melakukan pengintaian tersebut lalu memberitahu di mana keberadaan laki-laki selingkuhan istrinya tersebut. Tak lama Bjarne juga mengabari kalau ada polisi yang menginterogasinya pagi ini, namun Ditlev bilang untuk tak usah khawatir.
Sampai di markas, Rose kini menyusun semua berkas milik Pak Henning dan ternyata itu bukan cuma kasus pembunuhan anaknya, tapi juga ada kasus pengeroyokan serta pemerkosaan yang terjadi di sekitar sekolah asrama Griffinholm. Tak hanya itu, dari berkas penyelidikan, 1 jam setelah anak-anaknya Pak Henning dibunuh, seorang siswi bernama Kimi menelpon 911 dan diperlihatkanlah foto si Kimi telah dilingkari oleh Pak Henning. Kemudian bergegaslah mereka mencari info tentang Kimi. Kembali ke Ditlev yang kini ngobrol-ngobrol dengan Thelma istrinya. Thelma sudah menyadari kalau ia ketahuan selingkuh, tapi alasan ia selingkuh karena Ditlev adalah laki-laki kasar dan suka main tangan. Namun untuk sekarang, keduanya terlihat sama-sama memakai topeng seolah-olah semuanya baik-baik saja. Malam harinya, Ditlev mengajak Dibol yang kini sudah botak untuk menghajar selingkuhan Thelma. Di sana ia juga cerita kalau polisi mulai mengendus kejadian di sekolahan dulu yang membuat Dibol jadi khawatir. Kemudian tak lama pacarnya Thelma yaitu Frank terlihat baru keluar dari kafe dan akhirnya ia pun dihajar dengan membabi buta. Kembali ke Carl yang kini mendengar pita rekaman 911 saat dulu Kimi menelpon polisi 20 tahun yang lalu. Terdengar Kimi bilang kalau Thomas serta Mary telah mati dibunuh dan polisi bertanya di mana lokasimu sekarang. Sayangnya telepon dari Kimi terputus begitu saja. Artinya Pak Henning saat itu mencari Kimi, tapi Kimi sudah pergi dari sekolahan tersebut. Yang kata Rose, Kimi telah hilang, tak diketahui keberadaannya sejak 20 tahun terakhir. Lalu diperlihatkanlah sosok dari Kimi yang kini depresi dan hidup jadi gelandangan. Ia selalu memeluk tas kesayangannya dan punya seorang teman bernama Tina. Di sana, ia selalu terbayang-bayang dengan Ditlev, pacarnya dulu, yang sekarang justru menjadi sebuah mimpi buruk dan menghantui setiap gerak langkahnya. Di sisi lain, Asad serta Carl kini bertemu dengan ibu tirinya Kimi, di mana ia berkata kalau tidak tahu keberadaan Kimi dan memang Kimi itu anak yang problematik. Ia suka party-party ngamburin duit, jadi dikirimlah ia ke sekolah asrama. Namun sejak hari itu Kimi menghilang entah kemana. Ia juga bilang kalau dulu ada rumor bahwa Kimi pernah diperkaos guru fisika, lalu bergegaslah mereka mencari guru tersebut. Klaus. Akhirnya Pak Guru Klaus bercerita kalau 20 tahun lalu Kimi datang ke kamarnya saat hari sedang hujan, lalu menggoda Klaus dan memaksa masuk ke kamarnya. Klaus bertanya, "Kamu ini kenapa?" Namun Kimi bilang ia menyukai Pak Klaus sambil membuka kancingnya dan memaksa Pak Klaus untuk bercinta. Namun anehnya, setelah bercinta bagi kuda, Kimi tiba-tiba pura-pura menangis dan berteriak kalau ia diperkaos oleh Pak Klaus sambil menampari pipinya sendiri. Itulah cerita 20 tahun lalu dan Klaus tentu jadi tersangka, bahkan ia malah dituduh melakukan perkausan-perkausan lainnya di hutan sebelah sekolahan. Carl lalu bertanya, "Kenapa kamu tidak dituntut?" Dan Klaus bilang kalau saat itu entah kenapa sekolahan malah menutup kasus tersebut rapat-rapat. Var der ikke noget om det i Hennings notater? I dåsekassen. Di tempat lain, Ditlev, Dibol dan pengacaranya yaitu Ben Krum kini jalan-jalan di hutan karena mereka memang hobi berburu binatang. Di sana Ben Krum pun bilang kalau Departemen Q kini telah mencari keberadaan Kimi dan kalau Kimi sampai buka mulut maka tamatlah riwayat kalian berdua. Dibol tentu menjadi panik, sementara Ditlev berencana menyuruh Albert untuk membunuh Kimi sebelum polisi menemukannya. Di sisi lain, Kimi kini jalan di trotoar sambil ngomong gak jelas dengan tas kesayangannya itu.
Tiba-tiba, ia melihat orang asing berpenampilan bersih bicara dengan para homeless di lingkungannya, dan setelah Albert pergi, ia pun mengambil paksa selebaran itu yang ternyata itu adalah fotonya sendiri. Ia tentu ketakutan, pulang ke gerbong kereta, mengunci dirinya di dalam sana sambil berkata, jangan takut kepada tas tersebut." Akan tetapi, bayangan-bayangan Ditlev terus mengikutinya yang membuatnya menangis, lalu berteriak mengusir bayangan tersebut. Voldtægt. Fensmark Skov, den 15. maj 1994. Cerita berpindah ke hutan, di mana mereka menelusuri kasus perkausan di hutan yang menurut kesaksian para korban, pelakunya adalah 2 orang bertopeng yang sampai saat ini belum terungkap. Fakta unik lainnya adalah ternyata banyak sekali kasus tentang pengeroyokan, penyerangan, perkausan yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng itu, di mana semuanya dilakukan pada hari Minggu. Kebetulannya lagi, Thomas serta Mary juga dibunuh di hari Minggu, yang artinya pelaku bertopeng tersebut mungkin saja adalah pelaku yang sama dengan yang melakukan semua tindakan kriminal ini. Setelahnya, Rose mendapatkan info kalau Kimi pernah punya pacar di sekolahan bernama Ditlev. Ia adalah triliuner sukses kaya raya, pemilik jaringan gurita bisnis perhotelan, rumah sakit, dan juga apotik. Di mana menurut teman-temannya Kimi, Ditlev itu orangnya sombong tapi berkarisma dan cuma punya satu sahabat di sekolahan bernama Dibol. Melihat itu, mereka pun langsung mendatangi Ditlev dan Asad, mengendus ada bau-bau aneh dengan hubungan suami istri ini. Sementara Carl bertanya tentang Kimi dan ia menjelaskan kalau Kimi itu pemabuk, suka kekerasan, dan itulah alasan kenapa Ditlev dulu memutuskan hubungan mereka. Ia juga sudah tak melihatnya sejak 20 tahun lalu. Kemudian Asad menyusul Thelma di dapur untuk bertanya-tanya. Di mana dari perbincangan Asad pun mengetahui kalau Thelma ini hanya pura-pura bahagia, di mana itu terlihat dari senyumannya yang terlihat terpaksa. Tak lama saat akan pulang, Carl pun malah menemukan foto Ditlev, Dibol, dan pengacara Ben Krum saat berburu yang membuatnya sadar kalau pengacara Ben Krum yang menjadi pembela Bjarne di awal film tadi ternyata mempunyai hubungan dekat dengan si Ditlev ini. Setelahnya, saat mereka makan-makan, Rose pun mengabari kalau dari info teman sekolahan Kimi, ia sempat melihat Kimi di sebuah kota. Di sisi lain, selingkuhan Thelma yang kemarin babak belur kini didatangi oleh Ditlev dan diancam untuk diam. Di mana ia kemudian difoto, lalu fotonya malah dijadikan berita alias di framing kalau babak belurnya disebabkan oleh serangan para imigran. Di waktu yang sama, Asad berkeliling di keramaian mencari Kimi dan seseorang di sana bilang kalau kemarin juga ada orang yang mencari Kimi. Diketahui Kimi punya seorang teman bernama Tina dan Rose bertugas untuk mencari alamat Tina. Di waktu yang sama, Albert, orang suruhan Ditlev, kini telah berhasil menemukan Tina duluan dan memberinya narkoboy untuk mendapatkan info lokasi Kimi. Hingga tak lama Kimi yang kini pulang ke gerbong lalu bicara dengan tasnya itu. Akan tetapi Albert telah berada di sana, kemudian langsung mencekik lehernya. Beruntung ia berhasil lepas, namun Albert akan segera bangun, jadi ia pun lari tunggang langgang dari sana dan terpaksa meninggalkan tasnya tersebut. Ia pun datang ke tempat Tina, namun ia terlihat tepar, disuntik dengan narkoboy, dan tak hanya itu, di sana ia juga menemukan selebaran foto dirinya yang membuatnya sadar kalau Tina telah disuntik oleh orang yang memburunya. Tina ditanyai siapa orang yang mencariku dan Tina bilang kalau orang itu katanya temanmu, jadi ia memberitahu di mana kamu tinggal. Lalu tak lama Tina pun tewas mengejang akibat overdosis tersebut. Seketika Kimi pun jadi flashback ke masa lalu saat dulu Kimi pacaran dengan Ditlev di bawah pohon nangka. Entah bagaimana, Ditlev bisa membawa senapan ke asrama dan saat itu ia pun mengelus-ngelus paha Kimi yang membuat Kimi semakin mabuk kepayang.
Tak lama seorang siswa bernama Thomas, yaitu anaknya Pak Henning, memergokinya saat lagi jogging. Hingga keesokan harinya, Thomas pun dihajar dan diancam untuk jangan melaporkan tindakannya membawa senapan kemarin. Kimi saat itu agak takut kenapa Ditlev sebrutal itu, namun demi bisa terus dicintai oleh Ditlev, Kimi pun akhirnya malah ikut menghajar Thomas. Kembali ke saat ini di mana ia pun menyesal kenapa dulu setolol itu. Namun tiba-tiba Asad memencet bel kos-kosan Tina yang membuat Kimi bergegas kabur dari sana. Mereka pun akhirnya mendobrak dan melihat Tina sudah berbusa. Lalu Carl bergegas pergi ke belakang dan akhirnya berhasil bertemu Kimi. Carl menjelaskan kalau ia adalah detektif dan ia datang untuk membantu. Akan tetapi Kimi yang sudah trauma dengan laki-laki malah menyerang Carl. Kimi terus-terusan memukulnya sampai ia berhenti setelah Carl berkata tentang Thomas serta Mary. Ia bilang kalau dulu saat kamu menelpon 911 dan bilang kalau Thomas serta Mary telah mati dibunuh, namun kamu yang jadi satu-satunya saksi waktu itu kenapa malah menghilang? Akan tetapi Kimi yang ketakutan memutuskan untuk pergi dari sana, tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, para polisi berhasil menemukan lokasi tidurnya Kimi di sebuah gerbong, di mana mereka malah dibuat terkejut dengan isi tas milik Kimi yang ternyata isinya adalah Carl pun pingsan akibat luka di kepalanya, sedangkan di tempat lain, Albert yang telah gagal membunuh Kimi kini diperingatkan untuk jangan menemuinya lagi apapun yang terjadi. Tak hanya itu, jika Albert meninggalkan jejak dan sampai tertangkap, ia juga dilarang untuk cerita apapun tentang Ditlev. Sementara Dibol kini jadi khawatir, takut Kimi bicara ke polisi, namun Ditlev yakin Kimi itu tak akan bicara karena dia adalah salah satu dari kita semua. Kembali ke Kimi yang kini mandi di pemandian umum dan kembali terbayang saat dulu di sekolahan asrama. Ketika itu hubungannya dengan Ditlev semakin dekat, namun Ditlev nampak galau karena nilai fisikanya merah semua. Ia jadi membenci Pak Klaus si guru fisika dan ingin menendangnya dari sekolahan. Oleh karena itu, ia meminta Kimi untuk bercinta dengan Pak Klaus, lalu berteriak dan mengaku diperkaus oleh Pak Klaus. Kimi tentu menolak rencana itu karena ia hanya mencintai Ditlev, namun Ditlev malah mengancam akan memutuskan Kimi jika menolak rencananya tersebut. Hingga akhirnya Pak Klaus pun kena jebakan Batman, lalu Ditlev memeluk Kimi karena berhasil mengeluarkan Pak Klaus. Sejak hari itu, Kimi kini menjadi semakin terbawa arus. Bersama Ditlev dan Dibol, mereka pun dugem-dugem bercinta setiap malam di asrama sekolah dan juga menghisap narkoboy bersama Bjarne, si anak kampung sebelah belakang hutan sekolahan. Waktu demi waktu, mereka berempat semakin brutal dengan entengnya memukuli orang lain yang tidak mereka sukai dengan menggunakan topeng. Menjadi anak dan pewaris orang berpengaruh membuat Ditlev serta Dibol merasa bisa melakukan apa saja kepada orang lain, sementara di sisi lain, Kimi kini menyadari kalau dirinya telah hamil. Kembali ke saat ini, di mana Carl akhirnya sadar dari pingsan dan Asad bilang kalau dari catatan rumah sakit tahun 94, mumi bayi itu adalah anaknya Kimi. Kimi saat itu berlari dengan berdarah-darah menuju unit gawat darurat di mana ia mengaku dipukuli tapi tidak mau cerita siapa yang melakukannya. Dari catatan dokter, Kimi saat itu hamil 4 bulan. Namun bayi itu telah meninggal dan setelah bayi itu berhasil dikeluarkan, Kimi malah kabur dari rumah sakit membawa mayat bayi tersebut. Tak hanya itu, keanehan kini mulai terjadi, di mana Asad meminta bantuan pasukan untuk mencari Kimi, namun malah dilarang oleh kepala polisi.
Dan setelah ditelusuri oleh Komandan Markus, ternyata kepala kepolisian mereka juga pernah sekolah di Griffinholm, dan melihat atasan mereka korup, Komandan Markus akhirnya tetap menyediakan pasukan tambahan walaupun resikonya ia akan dimusuhi kepala polisi, bahkan bisa kena pecat. Maafin ini. Sag Markus. Sedangkan Kimi kini melihat brosur fotonya itu dan mengamati alamat pembuatnya yang berupa angka-angka yang bisa jadi itu sebuah koordinat. Kimi lalu berdandan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang ingin membunuhnya tersebut. Di waktu yang sama, Asad mendapat kabar dari pasukan bantuan kalau Kimi sempat terlihat di pemandian umum, namun setelah didatangi ternyata Kimi sudah tak ada di sana. Dengan hidung meler ditambal Hansaplas, Karl pun mengobrak-ngabrik keranjang baju, namun hanya menemukan baju bekas Kimi serta brosur dari seseorang yang mencari Kimi. Sayangnya titik koordinat tersebut telah disobek-sobek oleh Kimi. Malam telah datang. Dengan menyamar seperti Lady Gaga, Kimi telah sampai di titik koordinat untuk mencari Albert dan memancing perhatiannya. Albert pun langsung membungkusnya ke apartemen untuk bercinta sambil melihat pemandangan kota. Namun tiba-tiba saja, ya, Albert sudah tahu kalau itu adalah Kimi yang mencoba menyamar, lalu bergegas mencari pistolnya. Sedangkan Kimi yang hampir blackout melihat sebuah pena di atas meja, kemudian menusukkan ke pahanya. Kimi berhasil mengambil alih pistol tersebut lalu menyuruh Albert untuk melompat dari balkon. Akhirnya Albert yang terpojok mengaku kalau Ditlev lah yang menyuruhnya membunuh Kimi. Kemudian Albert malah mencoba untuk merebut pistol tersebut. Namun tak lama polisi datang dan melihat Albert telah tewas jatuh dari balkon. Di mana kata para tetangga, mereka mendengar suara wanita sebelum kejadian ini. Setelah itu, polisi pun membuka laptop Albert dan malah menemukan foto pengintaian Frank serta Thelma, yaitu istrinya Ditlev, yang membuat mereka sadar kalau bisa jadi Ditlev lah yang berada di balik semua ini. Waktu telah berlalu. Pagi-pagi buta, Kimi kini menyusup mendekati rumah mewah Ditlev. Di sana ia melihat Ditlev yang kasar ke anaknya, pertanda Ditlev orang yang suka KDRT. Tak lama ia pun keluar menerima panggilan telepon dan Kimi pun mengarahkan pistol tersebut dari balik semak-semak. Sayangnya Kimi selalu terbayang dengan cintanya yang malah membuatnya lemah. Sampai akhirnya ia pun mendengar suara sirine polisi yang membuat Kimi kini lari tunggang langgang kabur dari sana. Akan tetapi ternyata polisi sudah mengepungnya dan akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Sementara Ditlev kini hampir ditonjok oleh Karl, namun ia malah cengar-cengir entah apa yang akan ia rencanakan. Sesampainya di markas, Departemen Q dikejutkan dengan sebuah surat cinta milik Kimi untuk Ditlev saat dulu mereka masih pacaran. Pengacara Bancroft membawanya ke sini dan itu sudah dicek laboratorium, memang asli tulisannya Kimi. Di sana tertulislah surat cinta aneh yang berbunyi, "Aku ingin mencicipi darahmu, biarkan aku tenggelam dalam jiwamu. Aku terkoyak, kamu berteriak." Pokoknya bahasanya sangat di luar nalar yang membuat kejaksaan serta kehakiman tidak bersedia menggelar kasus ini. Karena mereka menganggap Kimi itu mengalami gangguan jiwa, jadi kesaksiannya akan menjadi tidak valid. Tak hanya itu, forensik menemukan jejak rambut dan sidik jari di apartemen Albert yang membuat Kimi kini jadi tersangka pembunuhan Albert, yang bisa jadi ia justru akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karl pun jadi emosi setengah mati lalu mengunjungi Kimi. Ia bertanya bayi itu apakah anaknya Ditlev dan Kimi mengangguk sambil menangis. Karl lalu menjelaskan kalau kita harus membuktikan kejahatan-kejahatan Ditlev bersama Diboll. Lalu tiba-tiba Kimi malah bilang kalau Diboll suka mengambil perhiasan dan rambut dari korbannya. Karena dulu saat di asrama, Diboll diketahui memang selalu mengambil barang-barang milik korbannya. Mendengar info dari Kimi itu,
Carl mengajak Asad untuk menyusup ke rumah Dibol mencari bukti-bukti kejahatan mereka, namun resikonya mereka bisa dipecat karena menyusup ke rumah orang tanpa izin. Asad sebenarnya sempat ragu, namun akhirnya setuju karena ia tak mau terjadi apa-apa dengan sahabatnya yang gasrak gusuk ini. Jeg har ikke brug for dig. Jeg går der for dig, mand. Esok harinya, Asad mendekati Thelma dan menceritakan kejahatan-kejahatan yang mungkin telah dilakukan suaminya beserta Dibol. Thelma lalu bercerita kalau Dibol itu orangnya penyendiri dan hanya meninggalkan rumah saat pergi bekerja. Tapi ia punya satu kelemahan, yaitu Dibol diam-diam mencintai Thelma. Oleh karena itu, Thelma akan mengajaknya keluar agar Asad bisa menyusup ke dalam rumahnya. Petang harinya, Thelma pun mengundang Dibol untuk bertemu dan makan malam di sebuah hotel. Dan setelah hari mulai gelap, Carl melihat Dibol berangkat, lalu bergegaslah menyusup ke rumah tersebut lewat halaman belakang. Hey. Setelah masuk, mereka pun dibuat terkejut karena rumah ini seperti museum dengan hiasan hewan-hewan yang diawetkan. Ada macan tutul, kijang, kanguru, beruang, celeng, biawak, pokoknya semuanya ada. Sedangkan Thelma yang tahu Dibol mencintainya, kini mengulur-ngulur waktu sambil curhat kalau ia sudah tidak tahan lagi hidup bersama Ditlev. Sayangnya HP Dibol malah berbunyi, menandakan salah satu sensor keamanannya mendeteksi sesuatu, hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan Thelma. Kembali ke Asad yang emosi karena kamar di rumah ini banyak sekali. Carl lalu memasuki ruangan dan malah dibuat terkejut melihat seorang wanita berteriak dengan bahasa Prancis. Okay, rolig. Nampaknya ia adalah korban perdagangan dan ditanyai di mana kamar tidurnya Dibol. Sayangnya ia tidak tahu di mana, tapi yang pasti ada di lantai atas. Ia cerita kalau Dibol selalu datang ke kamarnya setiap malam, tapi setelah itu ia kembali lagi ke lantai atas. Lantai atas akhirnya dijebol dan terlihat rekaman video pemerkosaan selalu disetel tanpa henti di kamar ini yang membuat Asad seketika ingin berkata kasar. Di sisi lain, Dibol mengabari Ditlev untuk bertemu karena rumahnya telah dijebol oleh anggota Departemen Q dan barang bukti kejahatan kita berdua ada di dalam sana. Dibol lalu menyuruh anak buahnya untuk mengecek rumahnya, sementara Asad mengobrak-ngabrik ruangan tersebut dan menemukan sebuah koper yang isinya barang-barang perhiasan, kancut wanita, dan hal-hal lain yang diambil dari para korban yang dulu pernah dipukuli ataupun diperkaus di dalam hutan. Bergegaslah barang-barang itu dikantongin, siapa tahu masih ada jejak forensik dari para pemiliknya. Namun orang suruhan Dibol telah datang membuka pintu yang membuat keduanya segera kabur dari sana. Akan tetapi ya, mereka ditembak dengan bius hewan. Lalu cerita bergeser ke masa lalu saat Kimi mencoba memberitahu tentang kehamilannya kepada Ditlev. Namun ekspresi Ditlev terlihat tidak peduli, akan tetapi Kimi masih berharap, sedangkan Dibol mengabari kalau Thomas serta Mary sudah berada di kamarnya. Kimi yang sempat ragu terpaksa ikut lagi dengan Ditlev, berharap ia tidak meninggalkannya. Hingga akhirnya malam itu Ditlev, Dibol, Bjarne kembali memukuli Thomas serta adiknya yaitu Mary. Dibol pun mengantongi kalung Thomas, sedangkan Ditlev malah memperkusi Mary di depan mata Thomas. Seketika itu, Kimi pun baru menyadari kalau ia telah jatuh cinta kepada orang yang salah, sedangkan Thomas menarik topeng Dibol yang akhirnya ia jadi tahu kalau bajingan-bajingan ini adalah gerombolannya Ditlev. Karena identitasnya telah ketahuan, Ditlev langsung menyuruh Dibol membunuhnya, hingga akhirnya Thomas serta Mary ditikam sampai tewas di malam tersebut. Melihat itu semua, Kimi pun kini berlari menuju telepon umum untuk menghubungi 911. Namun belum sempat berkata banyak, Ditlev telah datang mengejarnya.
Saat itu, Detlef pun menunjukkan muka polosnya, namun Kimi yang sudah ketakutan berlari pergi sambil berkata ia sudah tak ingin melihat mukanya lagi. Setelah itu, sekitar waktu dini hari, Kimi kini kembali muntah-muntah di asrama, lalu ia pun tiduran untuk menenangkan pikiran sambil mengelus-ngelus perutnya. Namun, tiba-tiba saja ya, Kimi pun dipukuli oleh Detlef serta Dibol karena mencoba melaporkan pembunuhan tadi. Beruntung ia berhasil lompat dan melarikan diri melalui jendela. Ia lalu berlari ke UGD dengan berdarah-darah, namun sayangnya bayi itu sudah tak bisa diselamatkan lagi. Itulah cerita dari Kimi yang kini didatangi polisi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa, di mana ia pun digeledah dulu menghadap ke dinding dan Kimi berhasil kabur dari polsek, sedangkan Carl kini baru terbangun dari biusnya. Ternyata mereka berada di sebuah kandang binatang eksotis milik Dibol, namun orang suruhan itu kini telah datang menyeretnya. Sementara itu, di halaman, Detlef serta Dibol mengatur skenario di mana mereka akan membuat Carl serta Asad mati, seolah-olah kecelakaan di danau karena mabuk saat menyetir. Carl pun dicekokin minuman dengan corong kayak lagi isi bensin. Lalu orang ini berjalan keluar mencari troli. Beruntung Kimi telah datang dan memukuli kepala botaknya. Setelah itu Kimi pun mengambil senapan berburu di dinding, pertanda ia ingin membunuh Detlef serta Dibol. Di waktu yang sama, Detlef pun masuk ke gudang memanggil-manggil orang suruhannya itu yang ternyata malah telah tewas tak bernyawa hingga sepucuk peluru melesat di samping kupingnya. Mendengar itu, Dibol pun jadi curiga dan mengambil senjata berburu, sedangkan Asad menggesek-gesekkan kabel tis tersebut di sebuah tiang jemuran. Ikatan berhasil lepas, lalu mengambil kembali pistol-pistolnya di meja, namun peluru Dibol telah datang yang hampir menewaskan Carl. Di sisi lain, Kimi kini telah berhasil melumpuhkan Detlef. Sedangkan Carl yang orangnya gasrak-gusruk kini ditembak oleh Dibol. Beruntung Asad berhasil menembak kepalanya hingga akhirnya ia pun tewas. Di ujung gudang, Detlef kini telah diikat dan disiram bensin oleh Kimi. Tak lama, Carl juga telah datang, namun Kimi berteriak menyuruh Carl untuk mundur dan melihat Detlef telah basah kuyup, Carl pun membujuk Kimi untuk meletakkan senjatanya tersebut. Kimi. Det er for sent at komme væk. Kom nu. Sementara Kimi kini menangis melihat Detlef, orang yang dulu sangat ia cintai, justru menjadi trauma terbesar di dalam hidupnya ini. Ia kemudian berkata, "Aku mencintaimu," yang membuat Detlef tersenyum mengira Kimi tak berani membunuhnya. Namun Kimi akhirnya menarik pelatuk hingga terbakarlah Detlef, sang cinta dan bencinya tersebut. Tak lama, Kimi pun berkaca-kaca menatap Carl di ujung jalan.
Kal memintanya untuk segera berlari, namun Kimi malah memutuskan untuk berakhir, terbakar oleh api cinta yang selama ini telah menenggelamkan jiwanya. Waktu terus berlalu, kasus besar menggemparkan 20 tahun lalu itu kini akhirnya terselesaikan. Di berita, terdengar pengacara Ben Krum, Bjarne, serta Kapolda kini dalam tahap penyelidikan. Puluhan kejahatan Ditlev serta Dibol akhirnya terungkap, lalu terlihat Asad sibuk bikin kopi cappuccino, sedangkan Rose mulai mencopoti foto-foto penyelidikan Pak Henning yang kini telah berhasil mereka tuntaskan. Sementara Kal terlihat masih saja bengong, kemudian si Sultan lompat ke meja, bertanya-tanya kenapa babu satunya ini cemberut terus, dan cerita pun berakhir.